Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video yaitu menyelesaikan tugas jaringan komputer. Nama saya Irsyad dengan NIM 3123101512. Oke, kita akan lanjut saja. Yang pertama, kita akan membuka yang namanya terminal. Sudo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita akan menginstal yang namanya eFoopdown. Sudo apt install eFoopdown. eFoopdown. Nah, dikarenakan saya sudah menginstal, maka langkah selanjutnya kita akan mengecek IP address. Nah, ini adalah IP address saya, 192.168.1.6. Lalu, yang mana yang kita ubah? Yang kita ubah yang nomor 2 ini. Ini yang akan kita ubah. Nah, kita akan mengubah IP-nya menjadi 168.10.10. Gimana caranya? Kita akan lakukan sudo nano etc network interfaces. Nah, kalau kita udah menginstal namanya eFoopdown, pasti tampilannya tuh akan seperti ini. Gimana yang belum? Yang belum pasti tampilannya akan kosong. Nah, dikarenakan saya nggak mungkin mengetik satu persatu, karena akan memakan banyak durasi, kita akan menyalin saja. Oke, jadi kita akan menyesuaikan dengan IP yang nomor 2 tadi ya. Ini IP yang nomor 2 saya, WLP0S20F3. Nah, kita akan ubah menjadi 10.10. Lalu akan kita ping. Lalu ketika selesai, Ctrl+X, Y, simpan, enter. Lalu kita cek kembali. Tunggu. Lalu kita akan melakukan restart. Gimana caranya? Sudo etc init titik D networking restart. Oke, berhasil kita restart. Kita akan cek kembali IP address. Nah, lihat teman-teman, lihat udah berubah. Tadi 1.6 apa 6. Nah, ini tadi 1.6, sekarang udah 10.10. Lalu gimana lagi? Kita akan cek dengan ping 192.168.10.10 enter. Nah, ping berhasil dan konfigurasi IP statik telah berhasil. Oke, pada video kali ini di sini saya ingin menyelesaikan tugas Jarkom, yaitu bagaimana cara kita mentransfer file menggunakan FTP server. Oke, pertama-tama kita mulai saja. Kita akan mendownload yang namanya sudo apt install psftpd. Oke, dikarenakan saya sudah mendownload dan dosennya itu meminta kita disuruh membuat direktori baru yang bernama srv/ftp_share. Nah, kita buat aja. Gimana caranya? Yang pertama adalah sudo mkdir min p, lalu kita tempel. Nah, kita akan membuat direktori baru bernama ini. Kita akan buat, oke, enter. Nah, setelah udah dibuat, maka kita akan mengizinkannya sudo chmod 775 775. Oke, kita tempel lagi, enter. Nah, lalu yang bawah juga sama, sudo choho awan nobody no group. Lalu kita tempelkan lagi, enter. Nah, kalau udah, lalu kita akan melakukan yang namanya itu konfigurasi di dalam config itu sendiri, di dalam config psftpd dengan cara sudo nano etc lalu psftpd config. Nah, pastikan ada batas tertentu yang pagar itu harus dihilangin supaya dia aktif. Yang pertama listen, kita ini. Nah, anonymous enable no, ini juga berfungsi untuk mengautentikasi, jadi ini dihilangkan saja pagarnya. Local enable hilangkan, world enable juga sama dihilangkan.
connect from dihilangkan, use local time, yes. Oke, kalau udah kita pencet Ctrl X. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan penambahan user. Sudo add user. Kita dosennya itu menyuruh user 1, lalu enter. Nah, kalau udah, kita lakukan sudo user mode minde. Kita salin yang tadi, direktorinya baru kita salin. Nah, user 1, oke, enter. Lalu yang kedua kita akan mengizinkan juga dengan chon user 1. Titik 2 user 1. Kita tempelkan lagi direktori barunya. Oke, kalau udah kita enter. Nah, angka baiknya kita restart terlebih dahulu dengan sudo ses temp ctl restart psftpd. Kita aktifkan sudo ses temp ctl enable psftpd, enter. Oke, kalau udah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengecek localhost ftp localhost name Irsyad. Oke, kita masuk user 1 3123. Nah, login udah berhasil, artinya FTP kita udah kita buat dengan user 1. Langkah selanjutnya kita akan melakukan kita akan mengakses server menggunakan VirtualBox. Karena ini transfer file menggunakan FTP, maka kita akan mendownload yang namanya FileZilla. Nah, di sini saya sudah mendownload FileZilla-nya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita akan mengecek yang namanya IP-nya. Kita cek dulu dengan ifconfig di server. Exit. Ifconfig. Nah, kita akan masukkan ini 192.168.1.6. 192.168.1.6. Nama penggunanya siapa? Nama penggunanya itu yang FTP tadi, user 1. Passwordnya. Lalu kita akan koneksi. Nah, ini nanti akan otomatis portnya, koneksi cepat. Portnya akan otomatis ke 21. Oke, kita lanjut. Jadi saya mencoba di FileZilla, itu dia tidak mau mendownload. Nah, ada salah satunya yaitu saya menggunakan terminal. Jadi supaya dia bisa mentransfer file ke sini. Nah, caranya kita buat dulu file txt. Kita masuk dulu karena saya kan udah membuat user 1. User 1. Nah, user 1 udah saya buat. Lalu direktorinya itu udah saya buat, direktori ini. Nah, srv ftp seret. Nah, dosennya kan nyuruh kita buat direktori ini. Nah, ketika udah selesai buat, kita akan membuat file baru contohnya. Contohnya adalah tugas 1.txt. Lalu saya ketikkan saya sedang mengerjakan tugas halaman 1 pada pukul 7. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Ketika saya udah mengisi tugas ini, membuat tugas 1 di dalam direktori ini, lalu saya akan tunjukkan pertama kita masuk dulu ke sini. Nah, ls. Nah, ini dia.
yang saya buat uji coba tugas 1. Nah, gimana kalau tugas 1 ini kita pindahkan ke sini? Kita transfer atau kita download lewat sini. Lewat VirtualBox. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke FTP. Kita cek dulu. Kita exit. Nah, lalu kita if config. Pastikan IP address-nya itu udah sama dengan yang di sini. FTP 192.168.1.6. Oke. Nah, namanya siapa nih? Di sini kan saya udah buat user ya. Namanya user 1. Lalu kita masuk. Nah, ketika udah masuk, sistem akan membaca successful, login sukses. Nah, gimana cara kita mau melihat file user 1 ini yang ada di sini? Irsyad 1 yang ada di sini. Nah, kita tinggal tunjukin aja ls. Di sini kita bisa tahu. Nah, ini yang kita buat tadi di user 1 di directory share tadi. Nah, kita akan download get tugas. Misalnya kita mau download tugas 1.txt. Nah, di sini tulisannya adalah transfer complete. Artinya kita udah berhasil nih pindahin file txt dari user 1 ke sini. Lalu kita akan buktikan nih apakah udah benar-benar ke download atau belum. Kita exit. Kita tunjukkan ls. Nah, pada bagian ini kita udah tugas 1 ini udah ada di sini. Lalu kita pengen tahu nih isinya apa. Ya udah, kita cat tugas 1.txt. Nah, cat tugas 1.txt, saya sedang mengerjakan tugas halaman 1 pada pukul 7. Nah, ketika saya udah berhasil di sini, artinya kan ini udah sama dengan file yang tadi yang kita ketikkan di sini. Nah, udah sama kan? Oke, cukup itu saja. Oke, kita akan melanjutkan video kali ini, yaitu bagaimana cara kita mengakses SSH server atau mengubah portnya atau hanya pengguna admin saja yang bisa masuk. Oke, yang pertama kita akan buka terminal. Nah, sudo apt install open SSH server. Nah, dikarenakan saya udah menginstal Open SSH server, mari kita cek statusnya. Sudo apt sudo systemctl status SSH. Oke. Sudo systemctl sys salah. Nah, SSH udah aktif. Gimana caranya? Kalau yang belum aktif tinggal sudo systemctl enable atau start SSH. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan sudo nano etc ssh sshd garis bawah config. Nah, pada video kali ini di sini saya udah mencoba mengubah portnya. Tadinya kan 22. Nah, tadinya kan begini. Cuman karena udah saya ubah jadi portnya 222 jadi 2022. Maka kita perlu mengizinkan lagi dengan yang namanya sudo UEFI allow. Nah, lalu gimana kalau kita pingin yang bisa akses hanya pengguna Irsyad, selain Irsyad itu tidak bisa? Maka di sini saya menambahkan allow user Irsyad. Nah, apabila kalian menemukannya di bawah dengan allow usernya itu di pagar, maka saya sarankan dihilangkan saja. Nah, ini tandanya berarti hanya pengguna Irsyad yang bisa mengaksesnya dan portnya hanya 2222. Oke, kita simpan, cetar ya. Nah, gimana caranya? Kan tadi udah 22. Kita ke sudo ufe status. Nah, di sini saya sudah mengizinkan dengan IP belakang 215 dan portnya adalah 22. Gimana cara ngizinnya? Cara ngizinnya adalah sudo ufe allow from 10.0.2.15. Nah, to any port 22. Nah, ini kita mengizinkan yang di mana? Jadi kita akan mengizinkan yang di VirtualBox ini. Nah, yang di sini kita akan mengizinkan dengan cara kita sudo uv allow from
ke ini. Portnya ada dua, portnya default ada dua. If config. Nah, ini akan kita izinkan. Begitu juga dengan portnya dua. Oke, kita akan langsung saja menyambungkannya dengan SSH. Karena kita udah mengkonfigurasi portnya dan aksesnya, kita akan melakukan login SSH. Oh ya, sebelum kita akses dulu, kita pastikan hasil editannya itu di restart terlebih dahulu. Ini kan status, kita restart. Oke. Nah, kalau udah di restart begini, kita bakal bisa login SSH Irsyad if config. Kita cek dulu. Nah, kita akan masukkan ini IP ini 192.168.1.6. Lalu min P itu adalah apa? Adalah portnya, karena kita sudah mengubah portnya menjadi 22 dan sudah mengalaukan jadi 2222. Nah, di sini saya juga udah mengizinkan IP yang ini dengan port 2222 juga. Oke, kita akan login. Nah, kita masukkan. Nah, login berhasil. Lalu gimana kalau kita pingin hanya pengguna Irsyad, jadi selain Irsyad itu tidak bisa masuk? Ya, caranya cuma tinggal ubah aja config-nya. Kita ubah. Allow, misal kita allow Irsyad Sena. Nah, berarti kok kayak gini tuh hanya pengguna Sena saja yang bisa masuk. Kita coba ya. Tes, simpan. Pastikan di restart terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita akan exit. Apakah bisa masuk atau tidak? Kita coba. Oke, masukkan. Nah, karena kita udah mengubah aksesnya yang bisa masuk hanya pengguna Sena, jadi mau masuk aja dia udah nggak bisa. Oke, begitu saja, cukup dari saya. Nah, kita akan buat. Oke, jadi keluar lagi. Kita akan masuk cd var www html enter. Oke, kita ls. Nah, di sini saya sudah membuat indeks HTML. Di sini saya sudah membuat Irsyad dan Irsyad HTML. Di sini kita akan membuat lagi, lalu kita isi dengan kode. Oke, mkdir. Kita buat direktori baru dengan nama tugas 1. Oke, kita pencet. Nah, ls. Tugas 1 udah ada di sini. Oke, kita akan tampilkan nano tugas 1. Jadi tugas 1. Oke, kita akan membuat kodenya nano index.html. Oke, nah karena gak mungkin saya ketik satu-satu karena akan memakan banyak durasi video, jadi saya akan tempelkan saja. Dan oke, kita simpan. Nah, kalau udah, lalu ini kan tampilan masih kayak gini, belum kita ganti. Kita ubah. Di sini tugas 1 slice index titik html. Nah, selamat datang di perusahaan kami. Terima kasih telah mengunjungi situs web kami. Ini kan udah berhasil nih. Cuman kan disuruh tugasnya kita membuat portnya. Jadi dengan port 80 kita akan ubah. Oke. Oke, kita akan mengatur confignya portnya supaya dia menjadi 80 sudo nano etc apache 2 status available label setelah available 000 default lalu titik conf. Oke. Di sini kita akan ubah menjadi 80. Oke, kita simpan. Lalu kita akan ubah portnya yang selanjutnya
nano etc apa c force titik config. Oke. Nah, kita samakan 80. Oke, kita enter. Lalu kita izinkan di sudo ufv allow 80. Oke, sudo ufv 100. Nah, kita bisa lihat 80 udah ada. Oke. Jadi tadi saya habis stop dulu karena suaranya tidak ada. Kita akan lanjut. Kita kan udah buat nih, portal kita udah ubah. Nah, sekarang kita akan cek titik 2 80 slice irsyad slice tugas 1 index dot html. Oke, sambungan gagal. Tugas 1 index html. Tugas 1 slice index html. Oke. Nah, ini udah jadi. Ada di port 80 tugas index html. Kita akan cek ulang. Sudo nano var www html. Karena kita udah membuat direktur baru bernama tugas 1. Lalu kita tampilkan index.html. Oke, kode udah ada, lalu selesai.